Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam pembelajaran Matematika kelas 8 semester ganjil, masih bersama dengan Ibu Hanifah Muntarijah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah: setelah menonton video ini, peserta didik dapat yang pertama, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kemudian yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu yaitu A, B. Nah, sekarang kita akan mulai membahas posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, ingat pembahasan kita waktu minggu lalu yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, posisi titik pada bidang kartesius itu kan dituliskan dalam bentuk koordinat x, y. Jadi x dahulu, kemudian y pada posisi kedua. Dengan x itu adalah absis dan y-nya ordinat. Dan ingat, sumbu x itu kan digambarkan dengan garis yang horizontal atau mendatar ini. Nah, sumbu x juga kan terbagi dua. Untuk sumbu x positif itu di sebelah kanan. Kemudian ingat, untuk sumbu x negatif itu di sebelah kiri. Nah, demikian halnya dengan sumbu y. Sumbu y itu kan digambarkan dengan garis yang vertikal atau tegak. Sumbu y pun terbagi dua. Ada sumbu y positif itu di bagian atas. Kemudian ada sumbu y yang negatif itu untuk di bagian yang bawah. Ingat ya, ada sumbu x, ada sumbu y. Ada sumbu x untuk positif di bagian kanan, untuk negatif di bagian kiri. Sumbu y untuk yang positif di bagian atas, untuk yang negatif di bagian yang bawahnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan, ini adalah denah perkemahan. Nah, kalian diminta untuk mengisi tabel berikut ini. Nah, ini tabel tempatnya perumahan, pemakaman tenda. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan posisi tempat terhadap pos utama. Ini tempatnya Ibu beri warna kuning. Di sini nanti tempatnya kan berubah-ubah. Tempatnya ada perumahan. Misal posisi perumahan terhadap pos utama. Nanti kalau pemakaman, posisi pemakaman terhadap pos utama. Kemudian untuk mengisi tenda 3, jadi posisi tenda 3 terhadap pos utama. Nah, untuk mengisi ini kalian tentunya harus ingat, karena koordinat itu kan ditulis dalam bentuk x, y. Nah, jadi ini posisi yang pertama itu kan untuk sumbu x, kemudian posisi yang kedua untuk sumbu y. Agar lebih mudah, kalian langkah yang pertama tentukan dahulu sumbu x. Jadi sumbu x nanti arahnya ke kanan atau arah ke kiri. Ingat, kalau arahnya ke kanan nanti kan x-nya positif. Kalau arahnya ke kiri x-nya negatif. Setelah itu kita tentukan sumbu y-nya. Sumbu y-nya itu kan dengan arahnya ada arah ke atas atau arahnya ke bawah. Arah yang ke atas untuk sumbu y positif dan arah ke bawah untuk sumbu y negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai kerjakan soal ini. Kita mulai dari tempat, ini perumahan yang pertama. Jadi posisi tempat, jadi posisi perumahan terhadap pos utama. Terhadap pos utama berarti ini adalah titik asalnya yaitu 0,0. Jadi pos utama ini yang akan kita jadikan acuan untuk memulai kita melangkah. Nah, sekarang mana ya pos utama? Kita cari di denah, ini pos utama. Kita tandai pos utamanya ini, jadi kita akan mulai dari pos utama. Kemudian ini dari mana? Perumahan, posisi perumahan. Kita cari perumahan, berarti ini ya. Nah, ini perumahan. Nah, kita mulai sekarang melangkah dari pos utama ke perumahan. Ingat, dari pos utama, karena ini terhadap pos utama. Jadi ini adalah titik asalnya. Nah, perumahan jangan dibalik dari perumahan ke pos utama, tetapi harus dari pos utama dulu. Kita mulai melangkah dari pos utama ke perumahan, kira-kira itu melewati berapa kotak atau berapa satuan.
Nah, tentunya kita harus tentukan dulu ke kiri atau ke kanan untuk menentukan sumbu X-nya. Berarti dari pos utama ke perumahan kita akan melaju ke arah sini ya, ke arah kanan ya. Berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih 6 langkah ke arah kanan. Kita tulis di keterangan sini ya. 6 satuan ke kanan. Ini kan belum sampai nih, belum sampai ke perumahan. Untuk sampai ke perumahan kita melangkah kemana lagi? Ke atas. Dari sini ke atas atau ke bawah. Karena perumahan ini di atas, maka dari angka 6 ini kita maju ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampailah kita di perumahan. Jadi kita maju lagi 5 satuan ke atas. Nah, kita mendapat 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan. Ke kanan, untuk ke kanan itu berarti ini sumbu X-nya positif, maka di sini posisinya adalah positif 6. Nah, kemudian ini posisi keduanya untuk sumbu Y, 5 satuan ke atas. Kalau ke atas, ke arah atas, berarti sumbu Y-nya juga positif, berarti angka 5-nya juga ini positif. Nah, jadi posisi perumahan terhadap pos utama itu 6,5. Apa ini arti 6,5? 6,5 berarti 6 satuan ke arah kanan, karena kan positif. 5 ini berarti 5 satuan ke atas. Sekarang lihat, kita rubah tempatnya menjadi pemakaman. Jadi posisi pemakaman terhadap pos utama. Ingat, dari kata-kata ini ya, terhadap pos utama. Jadi pos utama ini awal kita akan melangkah. Kita cari tujuannya ke pemakaman. Ini pemakaman kita tandai. Nah, sekarang kita melangkah dari pos utama ke pemakaman. Kira-kira kan tentukan dahulu untuk sumbu X, ke kiri atau ke kanan. Nah, dari pos utama ke pemakaman ternyata melaju ke kiri ya. Kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini kan sejajar ya, 5. Berarti di sini 5 satuan ke kiri. Kemudian setelah itu dari kiri ini kita kemana nih? Turun ke bawah atau naik ke atas untuk sampai ke pemakaman? Dari sini karena pemakaman letaknya di bawah pos utama, berarti kita ke bawah. 1, 2. Nah, kita sampai nih di tujuan ini di pemakaman. Jadi 2 satuan ke bawah. Sehingga kita memiliki 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Sehingga 5 satuan ke kiri. Ke kiri, ingat ini untuk sumbu X negatif, maka di sini kita tuliskan negatif 5. 2 satuan ke bawah. Bawah itu sumbu Y-nya negatif. Jadi di sini kita tuliskan negatif 2. Nah, jadi kita memperoleh posisi pemakaman terhadap pos utama itu adalah negatif 5, negatif 2. Arti negatif 5, negatif 2 itu berarti negatif 5 berarti 5 satuan ke kiri karena kan negatif. Negatif 2 berarti 2 satuan ke bawah. Paham ya? Kita lanjutkan ke tenda 3. Untuk tenda 3, jadi posisi tenda 3 terhadap pos utama. Terhadap pos utama. Jadi ini tetap pos utama awal kita melangkah. Tenda 3, kita cari tenda 3 ini ya. Nah, ini tenda 3. Dari pos utama, ingat jangan dibalik dari tenda 3 tapi dari pos utama ini, dari 0,0. Dari pos utama ke tenda 3 itu ke arah mana? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke arah kiri ya. Nah, berapa satuan kita hitung? 1, 2. Nah, 2 satuan. Jadi kita tulis di sini 2 satuan ke kiri. Kemudian nah ini kan 2 satuan ke kiri langsung sampai nih di tenda 3. Jadi dia tidak ke atas atau tidak ke bawah, langsung sampai di sini. Nah, boleh kita tuliskan di sini menjadi 0 satuan ke atas. Artinya dia tidak berpindah. 0 satuan itu dia tidak berpindah ke atas atau tidak berpindah ke bawah. Sehingga posisi tenda 3 terhadap pos utama dapat kita tuliskan 2 satuan ke kiri berarti negatif 2, 0 satuan ke atas kita tuliskan saja 0. Jadi posisi tenda 3 terhadap pos utama adalah negatif 2,0.
Artinya negatif 2 ini berarti 2 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas. Ini ke atas atau ke bawah, kenapa 0? Karena ini dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Paham ya? Kita lanjutkan sekarang ke pembahasan selanjutnya. Posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, ini terhadap titik tertentu A, B. Maka di sini yang kita jadikan acuan atau pertama kita melangkah adalah titik tertentu ini, A, B. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini masih sama denah perkemahan yang tadi. Kemudian di sini ada tabel yang harus kalian lengkapi. Nah, di sini tempatnya masih sama, masih perumahan, pemakaman, kemudian tenda 3. Cuma di sini nih yang berbeda, posisi tempat terhadap. Nah, ini terhadap apa? Sekarang terhadap tanah lapang. Berarti ini terhadap titik tertentu. Nah, tanah lapang inilah yang akan kita jadikan sebagai awal nanti kita melangkah. Dari sini, dari tanah lapang ini kita nanti akan melangkah ke perumahan. Nah, ingat bahwa koordinat itu kan kalian tahu ditulis dalam bentuk E, Y. Agar lebih mudah ya seperti tadi, kalian tentukan dahulu sumbu X-nya, yaitu dengan arah ke kanan untuk positif dan arah ke kiri untuk sumbu X yang negatif. Setelah itu kalian tentukan sumbu Y dengan arah ke atas untuk sumbu Y positif dan arah ke bawah untuk sumbu Y negatif. Nah, oke, kita mulai ya. Soal yang pertama, tempatnya kita ganti dengan perumahan. Jadi posisi perumahan terhadap tanah lapang. Tanah lapang berarti ini terhadap tanah lapang. Berarti tanah lapang ini adalah awal kita akan melakukan perhitungan. Kita lihat di mana tanah lapang dari gambar ini. Nah ini tanah lapang. Nah, dari tanah lapang ini kita akan melangkah kemana? Perumahan. Nah, perumahan kita beri tanda. Nah, dari tanah lapang ke perumahan, kita akan melangkah kemana nih? Ke kiri atau ke kanan? Dari tanah lapang ke perumahan. Ternyata ke sebelah sini berarti ke kanan. Melewati berapa satuan atau berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 nih hampir sampai 10. Berarti 10 satuan ke kanan. Nah, dari sini untuk sampai ke perumahan, kita melangkah kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Berarti ke sini ya, ke atas ya. Kita hitung berapa satuan? 1, 2. Nah, di sini 2 satuan ke atas. 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. 10 satuan ke kanan. Ingat, ke kanan berarti sumbu X-nya positif. Kita tulis di sini jadi 10,2 satuan ke atas. Atas berarti untuk sumbu Y positif juga. Kita tulis 2. Sehingga posisi perumahan terhadap tanah lapang itu adalah 10,2. Artinya 10,2 ini 10 satuan ke kanan karena positif dan dilanjutkan 2 satuan ke atas. Nah, sekarang kita coba yang ini. Tempatnya kita ganti dengan pemakaman menjadi posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Berarti tetap ya tanah lapang sebagai awal kita melangkah. Dari tanah lapang kita akan melaju ke pemakaman. Kita tandai dulu pemakaman. Dari tanah lapang ke pemakaman, ke kiri atau ke kanan? Di sebelah sini berarti ya. Berarti ke kiri. Hanya satu langkah saja nih. Nah, kita tulis di sini 1 satuan ke kiri. Nah, dari sini, dari sebelah sini untuk ke pemakaman, kira-kira kita ke bawah. Dari sini ya, dari tanah lapang, kira-kira kita ke bawah atau ke atas. Ternyata kan pemakaman berada di bawah tanah lapang. Berarti kita melangkah dari sini ke bawah. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 satuan ke bawah. Sehingga posisi tempat, posisi pemakaman terhadap tanah lapang 1 satuan ke kiri. Ke kiri untuk negatif. Jadi negatif 1. 5 satuan ke bawah. Berarti ke bawah untuk sumbu Y yang negatif. Menjadi di sini negatif
Maka posisi pemakaman terhadap tanah lapang adalah negatif 1, negatif 5. Nah, ini artinya negatif 1, negatif 5 itu 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tempatnya kita ganti dengan tenda 3. Jadi posisi tenda 3 terhadap tanah lapang. Nah, terhadap tanah lapang, tetap ya tanah lapang sebagai awal kita melangkah. Ini berarti kemudian dari tanah lapang kita akan melangkah ke mana? Ke tenda 3. Nah, tenda 3 di sini ya, kita tandai. Tanah lapang ke tenda 3, ke kiri atau ke kanan? Dari tanah lapang ke tenda 3 ke sini ternyata ke kanan. Berapa langkah coba? 1, 2 langkah ya, 2 langkah. Kemudian dari sini kita lanjutkan untuk menuju tenda 3 ke atas atau ke bawah. Ternyata ke bawah ya. Nah, kita hitung berapa langkah. Nah, ini 2 satuan kita tulis dulu di sini. 2 satuan. Kemudian setelah itu dari sini kita akan menuju ke tenda 3, itu kita akan melangkah ke bawah atau ke atas. Nah, ternyata ke bawah ya. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti di sini kita tulis 3 satuan ke bawah. 2 satuan ke kanan. Ke kanan berarti positif. Kita tuliskan di sini 2. 3 satuan ke bawah. Ke bawah itu berarti sumbu Y negatif. Berarti di sini menjadi negatif 3. Jadi posisi tenda 3 terhadap tanah lapang adalah 2, negatif 3. Artinya 2 satuan ini 2 positif, 2 satuan ke arah kanan. Kemudian ini negatif 3 artinya 3 satuan ke bawah. Oke, paham ya? Itu posisi tempat terhadap titik tertentu. Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih contoh yang ketiga. Ini masih yang tadi tentang perkemahan. Nah, ini tempatnya hutan dan pasar. Lihat posisi tempat terhadap. Nah, ini ada, kita ganti misalnya tempatnya hutan. Posisi hutan terhadap apa nih? Nah, ini ada 2 soal terhadap kolam. Berarti si kolam ini yang akan kita jadikan sebagai awal kita melangkah. Jadi dari kolam sini ke hutan. Ingat seperti tadi, koordinat itu kan dalam bentuk ekomaya ya, agar lebih mudah. Tentukan dulu sumbu X ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian setelah itu sumbu Y ke arah atas atau bawah. Kita tentukan sekarang tempatnya, posisi hutan, yang kita isi yang ini ya, hutan dan kolam. Posisi hutan terhadap kolam. Jadi kolam kita jadikan sebagai titik awal kita melangkah. Mana itu kolam? Nah, ini kolam, kita tandai. Nah, kita akan melangkah dari kolam ini ke hutan. Dari kolam ke hutan, kira-kira ke arah mana? Hutan ini kan? Ini hutan ya. Ini hutan. Dari kolam ke hutan, kira-kira ke arah kiri atau kanan? Ternyata ke arah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 satuan ke arah kiri. Kemudian kan belum sampai nih dari sini, dari kolam ini ke hutan, berarti kita akan ke atas atau ke bawah. Ke atas ya. Kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 satuan ke atas. 5 satuan ke kiri, berarti ke kiri berarti negatif 5 ya. Negatif 5. 8 satuan ke atas. Ke atas berarti positif 8. Jadi posisi hutan terhadap kolam itu adalah negatif 5,8. Negatif 5 itu artinya 5 satuan ke kiri dilanjutkan dengan 8 satuan ke atas. Nah, sekarang kita isi yang ini, yang pasar. Ini tempatnya kita ganti pasar. Posisi pasar terhadap kolam. Nah, ini yang terhadap kolam. Berarti kolam masih sebagai awal kita melangkah. Dari kolam kita akan melangkah ke pasar. Mana itu pasar? Ini pasar ya. Nah, dari kolam ke pasar kira-kira ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke sini ya, pasar. Pasar. Berarti ke arah kanan ya. Kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, belum sampai ya. 7.
Nah, ini 7. Nah, sudah sejajar. 7 berarti 7 satuan ke arah kanan. 7 satuan ke arah kanan. Nah, dari sini kita lanjutkan untuk menuju pasar. Kita kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, ternyata ke atas ya. Kita hitung berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan ke atas. 7 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas. 7 satuan ke kanan berarti 7-nya positif, 6 satuan ke atas berarti 6-nya juga positif karena ke atas. Maka posisi pasar terhadap kolam itu adalah 7,6. 7,6 artinya 7 satuan ke kanan dilanjutkan dengan 6 satuan ke atas. Nah, sekarang kita ganti posisi tempat terhadap pos 1. Nah, jadi awal kita melangkah sekarang dari pos 1. Tempatnya kita ganti dan ini hutan. Posisi hutan terhadap pos 1. Mana itu pos 1? Mana pos 1 ya? Dicari. Nah, ini pos 1 ya. Kita tandai ini awal kita melangkah pos 1. Dari pos 1 kita akan melangkah ke hutan. Pos 1 ke hutan, ke arah kiri atau kanan? Ke sebelah sini. Ke arah kiri ya. Hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke arah kiri. Nah, ini kan sudah langsung sampai. Jadi kita tidak perlu ke atas atau ke bawah. Kalau seperti itu cukup kita tuliskan 0 satuan ke atas. Maka 10 satuan ke kiri, karena ke kiri berarti negatif ya, sumbu X negatif. Jadi negatif 10. 0 satuan ke atas berarti 0 saja di sini. Jadi posisi hutan terhadap pos 1 itu adalah negatif 10,0. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tempatnya kita ganti dengan pasar. Menjadi posisi pasar terhadap pos 1. Posisi pasar terhadap pos 1. Berarti ini pos 1 tetap kita jadikan awal melangkah terhadap pos 1. Berarti pos 1 ini adalah awal kita melangkah. Kita akan menuju mana nih? Pasar. Di mana ke pasar? Nah, ini pasar. Berarti dari sini kita melaju 2 langkah ya. 1, 2 berarti ke arah kanan. Kita tulis 2 satuan ke kanan. Nah, dari sini untuk dari pos 1 ke pasar, apakah kita ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan? Berapa langkah kita hitung? 1, 2. Nah, 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke kanan. Ke kanan berarti sumbu X positif. 2 satuan ke bawah. Ingat, ke bawah berarti ini untuk sumbu Y yang negatif, berarti menjadi negatif 2. Jadi posisi pasar terhadap pos 1 itu adalah 2, negatif 2. Artinya 2 satuan ke kanan karena positif dilanjutkan dengan 2 satuan ke bawah karena ini adalah negatif. Jadi 2, negatif 2. Paham ya? Untuk lebih jelasnya ini ada satu contoh soal yang ketiga. Gambar di samping ini menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Nah, ini gambar aliran sungainya. Nah, kemudian pertanyaannya, sebutkan koordinat titik A terhadap titik G. Sebutkan koordinat titik A terhadap titik G. Nah, jadi untuk menjawabnya di sini lihat koordinat titik A ini kan ya, ini titik A terhadap titik G. Mana titik G? Ini titik G. Nah, mana sih yang akan kita jadikan langkah awal, acuan awal untuk kita melangkah? Perhatikan koordinat titik A terhadap titik G. Nah, berarti ini terhadap titik G. Jadi titik G ini yang kita jadikan awal kita melangkah. Nah, titik G ini ya. Nah, titik G ini. Nah, di sini kita tandai titik G. Dari titik G ini kita akan menuju ke titik A. Berarti ini titik A. Berarti kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, belum sampai ya, 12, 13 satuan ke arah mana ini? Ke arah kiri atau kanan? Ke arah kiri ya. 13 satuan ke arah kiri. Nah, ini 13 satuan ke arah kiri. Kemudian setelah itu kan belum sampai. Nah, untuk menuju ke titik A berarti kita akan ke atas atau ke bawah. Nah, ke atas ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 satuan ke atas. Nah, ini 5 satuan ke atas. Nah, di sini kita memperoleh 13 satuan ke kiri. Nah, 13 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. 13 satuan ke kiri karena ke arah kiri berarti menjadi dia negatif 13. Ini ya. Kemudian 5 satuan ke atas. Ke atas berarti 5-nya positif. Nah, 5. Jadi posisinya koordinat titik A terhadap titik G itu adalah negatif 13,5. Negatif 13 artinya 13 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Bagaimana, paham sampai sini materi kita? Jadi kita hari ini membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan posisi titik terhadap titik tertentu A, P. Paham ya? Nah, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.